Welah, kok masih santai-santai di situ? Katanya mau ke kantor dinas. Semua sudah beres, Bu E. Tenang. Tenang. Apanya yang sudah beres? Wong dari tadi tuh cuma dekem di sini nyawang manuk ngono kok. Ini urusannya selak ribet, ngerti ora? Dengan Bantulpedia, semua urusan pelayanan publik bisa dilakukan dari rumah. Bantul ki cerdas. Wih kopiku ta, Bu E? Engko dhisik, kowe dirampungke sik iki mau apa jenenge iki mau? Bantulpedia, Bu E. Ada 30-an aplikasi yang berbasis website maupun Android. Wah, kayak Pak saya gunake ya? Wah iya, sudah ada lebih dari 10.000 pengguna yang mengunduh. Nah terus carane ngakses lewat ndi, Pak? Gampang, bisa lewat website melalui laman bantulpedia.bantulkap.go.id dan mobile melalui Play Store dan App Store. Nah, dengan inovasi seperti ini, masyarakat jadi lebih dimudahkan dalam mengakses layanan publik. Alah, biasa wae, ndak usah kemayu. Yo pentok, Kopiku mah diombe. santai toh Pak E, nanti Bu E bikinin lagi. Nah terus untuk urusan perizinan itu gimana Pak E? Gampil, Bu E. Maksudnya? Jenenge gampil. Inovasi gerakan melayani perizinan langsung. Gerakan melayani perizinan langsung merupakan program pendampingan kepada masyarakat pada suatu lokasi dengan cara penerbitan NIB risiko rendah atau konsultasi permasalahan perizinan dalam waktu 1 jam. Masyarakat juga bebas menentukan lokasi yang dikehendaki. Inovasi ini dapat melayani perizinan yang terbit dalam 1 hari. Layanan penerbitan SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Selain itu, layanan gampil juga mencakup layanan lainnya. Semata Bu, Bantul. Iki yo mantap Pak E. Apa meneh? Piknik Pak. Iya. Kamu itu mau piknik kemana? Semua informasinya sudah lengkap ada di sini. Namanya Jelajah Bantul. Nah, aplikasi pemasaran digital dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Cukup dengan 1 sentuhan jari. Saru. Kita bisa tahu semua informasi tentang pariwisata di Bantul. Urung selesai kalimatnya sudah berpikiran seora-ora. Wah iya ya Pak E, gampang banget, lengkap menahi informasinya. Wisatanya ada, kulinernya juga ada, sampai jaraknya juga ada. Ini kok ya sempet-sempet ngitung ya Pak E ya. Iki sing gawe iki ya sapa ngono lho. Pembangunan inovasi ini melibatkan unsur pentahelik, pemerintah, akademisi, swasta, industri, pelaku usaha, komunitas, dan media. Saat ini, Jelajah Bantul dapat diakses baik melalui website, melalui laman jelajah.bantulkap.go.id dan mobile melalui Play Store. Pak E, Bu E sudah siap. Malah mau sirkus di mana? Mbok ya pikniknya itu besok saja. Cuaca lagi mendung, jalanan juga macet. Sudah, sekarang ambilkan jamu yang tadi kita beli. Sebagai salah satu warisan budaya Bantul, ramuan tradisional jamu telah menjadi sebuah program unggulan Kabupaten Bantul yang wajib dikonsumsi dalam rumah tangga. Program itu diberi nama Seroja, sebuah program inovasi layanan kesehatan untuk meningkatkan konsumsi jamu dalam rumah tangga, serta bertujuan untuk mengembangkan integrasi layanan kesehatan tradisional empiris di masyarakat dengan pelayanan kesehatan konvensional. Tujuan lainnya untuk meningkatkan diversifikasi produk dan khasiat, serta meningkatkan nilai keekonomian jamu di Kabupaten Bantul. Program Seroja juga telah banyak diaplikasikan di berbagai puskesmas di Kabupaten Bantul dengan memberikan tambahan pelayanan kesehatan tradisional.
sebagai salah satu upaya menjaga keberlanjutan inovasi Seroja. Dibangunnya Taman Tanaman Obat Keluarga, seperti yang nampak di Puskesmas Piyungan dan Puskesmas Sanden. Rutin minum jamu, otot kuat, Ketutup lemak. badannya sehat. Waton nyaut wae. Bu itu juga harus rutin minum jamu biar tidak gampang semaput. Emangnya nek gue semaput, Pak nggak mau ngurusi. Ya ndak gitu toh Bu. Bapak kan akan selalu ada di sampingnya Bu. Cintanya Pak kepada Bu itu seperti cintanya Bantul pada kita loh. Di Bantul itu juga ada layanan kesehatan. Namanya DGS Kesehatan. Digital Government Service atau DGS Kesehatan Kabupaten Bantul adalah layanan kesehatan berbasis digital yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul. Saat ini, DGS Kesehatan dapat diakses melalui website dengan laman dgskesehatan.bantulkap.go.id. Halah, Pak Eki lo. Jadi bikin Bu Eki isin toh. Malah klogat-klogat kaya ODGJ. Wes ngawur. Padiake aku ki gangguan jiwa ngono apa piye? Urusan gangguan jiwa, Bantul juga punya inovasinya Bu. Padiak men, gelimas jiwa si mantap sejagat. Sebuah inovasi yang menghadirkan kepedulian terhadap kesehatan jiwa masyarakat. Dipelopori kader setempat, didukung kepedulian sistem birokrasi antara lain dari RT, dusun, desa, dan jejaring lintas sektor diinisiasi oleh Puskesmas Kasihan 2 Kabupaten Bantul. Inovasi ini memberikan layanan komprehensif seperti bio, psiko, sosial, spiritual, dan ekonomi. Kepedulian di semua tatanan masyarakat dalam bentuk one for all atau all for one, menjadikan layanan menjadi murah, mudah, tuntas, luas, fleksibel, bina lingkungan diberikan untuk orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan keluarga. Kader, lingkungan dilakukan sejak penemuan, berobat, sampai kembali produktif. Urusan kesehatan oke. Pelayanan publik juga oke. Sudah banyak yang diperbaiki. Tapi untuk urusan kesejahteraan sosial gimana Pak Jangan sampai loh bantuan-bantuan itu salah sasaran. Itu kayak yang di sana-sana itu. Ayo ndak mungkin tau Bu ya Rageng. Karena di Bantul itu sudah punya inovasi penangkalnya. Namanya Sida Mesra. Selama ini, kabupaten atau kota mengandalkan data. Itu programnya wong pacaran po Pak Kok namanya Sida Mesra itu? Hus, Boyo kamu itu jangan asal motong. Itu loh, mbaknya lagi memberikan penjelasan. Monggo, dilanjut Mbak. Tidak apa-apa, namanya juga ibu-ibu. Sida Mesra adalah sebuah sistem informasi data menuju Bantul Sejahtera. Setiap warga Bantul akan diukur status kesejahteraan sosialnya untuk diperingkatkan berdasarkan indikator kesejahteraan sosial Kabupaten Bantul, sehingga dapat menentukan calon penerima program-program penanggulangan kemiskinan, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program serta data sanding angka kemiskinan yang dirilis oleh BPS. Indikator kesejahteraan sosial yang ada di dalam aplikasi Sida Mesra ini ada 27 indikator yang meliputi identitas keluarga, perumahan, kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, dan kepemilikan aset. Layanan ini diinisiasi untuk menjawab permasalahan adanya keterbatasan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang dimiliki oleh Kementerian Sosial yang selama ini menjadi acuan oleh kabupaten atau kota. Saat ini, Sida Mesra dapat diakses melalui website, melalui laman
sidamesra.bantulkap.go.id. Kalau semua serba digital, kita harus hati-hati loh Pak. Banyak sekali dimanfaatkan untuk menyebarluaskan berita hoax. Seperti tetangga kita yang ada di depan rumah itu loh Pak. Bu, Di wong Pak. nek urusan tetangga di depan, itu urusannya Bapak. Tapi kalau urusan berita hoax, itu urusannya Bantul Citizen Journalism. Sebagai langkah pertimbangan terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi, Bantul Citizen Journalism diciptakan sebagai sebuah benteng digital untuk meminimalisir berita hoax yang beredar di masyarakat, serta memberdayakan masyarakat untuk menggunakan media sosial secara positif dan bijak, sekaligus untuk menyebarluaskan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Bantul. Dalam Bantul Citizen Journalism, sejumlah pegiat atau akun media sosial yang memiliki pengaruh besar dalam jagat maya digandeng untuk bergabung dalam forum komunikasi netizen Bantul. Beberapa di antaranya adalah Info Cegatan Jogja yang memiliki 642.000 pengikut Instagram, Jogja 24 Jam yang memiliki 635.000 pengikut Instagram, hingga Explore Bantul dengan 134.000 pengikut Instagram. Di samping forum komunikasi netizen Bantul, dibentuk juga kelompok informasi masyarakat. Semua itu sudah tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bantul. Walah, nek wis dibentengi seperti itu, sing do sliweran di dunia maya sing ra bener. Iki wis iso dikendalikan ya, Pak. Yo termasuk sing tok wadahi kuwi juga harus dikendalikan. Jangan sampai dibuang sembarangan. Bu wis paham, Pak. Sampahku tanggung jawabku. Pemerintah Kabupaten Bantul bertekad mewujudkan bersih sampah 2025 melalui gerakan Bantul Bersama. Saat ini pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul masih belum optimal. Capaian pengelolaan sampah baru mencapai 62,29%. Terdapat 4 kegiatan utama Bantul Bersama, yaitu membangun budaya atau kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber sampah rumah tangga, menyusun dan menetapkan kebijakan operasional pengelolaan sampah, mengoptimalkan kelompok pengelola sampah dan membangun model pengelolaan sampah berbasis badan usaha milik kelurahan atau BUMKAL, dan membangun fasilitas dan sarana prasarana pengelolaan sampah. Ini itu sudah Bu pisahkan. Sampah organik Bu sendirikan. Sampah anorganik Bu kumpulkan di depan. No sampah, rumah sehat. Cerdas Bu E. Sudah, sekarang buruan ditaruh di depan. Sebentar lagi pasti angkut akan datang ambil sampah. Pasti Angkut adalah aplikasi layanan sampah paripurna yang memberikan jaminan pengangkutan sampah yang pasti. Karena layanan ini tidak tergantung dengan operasional TPA. Sampah akan tetap pasti diangkut dan diolah secara bertanggung jawab. Tarif yang dikenakan kepada pelanggan pun sangat terjangkau. Hanya perlu membayar sesuai dengan berat sampah yang kita buang. Bahkan akan lebih murah jika sampah akan diangkut telah terpilah dari rumah tangga. Jenisnya sampah bernilai jual seperti plastik, kertas, dan logam. Jenis sampah organik dan sampah residu seperti pampers, pembalut, kain, dan material sejenis. Untuk setiap sampah yang masih bernilai jual akan dibeli oleh Pasti Angkut dengan harga sesuai dengan harga pasaran yang berlaku saat itu. Dan hanya berat sampah residu yang ditimbang dan dibayar. Pasti Angkut memberikan layanan yang bersih, ramah, dan profesional. Karena Pasti Angkut senantiasa meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pasti Angkut memberikan layanan yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan
dengan mengolah setiap sampah menjadi komoditas ramah lingkungan yang menunjang kelestarian alam. Material anorganik dipilah untuk selanjutnya disalurkan kepada pelaku industri daur ulang. Material organik diolah menjadi pupuk organik dan bahan pakan maggot. Material termoplas dijadikan plastik komposit pengganti kayu. Dan material residu diolah menjadi biochar untuk media tanam. Untuk mengolah dua material terakhir, kami berkolaborasi dengan daurulang.id. Saat ini, layanan Pasti Angkut berkolaborasi dengan Depo Pawiyatan di Imogiri, milik KSM Pilah Berkah, yang dilengkapi dengan teknologi tepat guna yang dapat mengolah sampah sampai dengan 5 ton per jam atau 30 ton per hari. Kapasitas ini setara dengan jumlah sampah yang dihasilkan dari sekitar 15 ribuan rumah tangga. Sampah wis tak buang. Ini kok isih mambu ya? Ket mau durung sedados apa e? Oh, Bu. Bapak lali malah dolanan manuk. Bantul Smart City, layanan cerdas, Bantul makin berkelas.